Assalamualaikum pemirsa Harmoni Ramadan Sorot Media. Gimana nih puasa hari ke-7 kalian? Lancar kan? Hari ini saya akan mengajak kalian semua untuk melihat sebuah bangunan yang sangat bersejarah, yaitu di Masjid Sunan Kalijaga yang berada di Giri Sekar, Panggang, Gunung Kidul. Mari kita simak cerita bersejarah dari masjid ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, saya sekarang sedang bersama dengan pengurus Masjid Sunan Kalijaga. Mungkin bisa perkenalan dulu dengan Bapak siapa? Ini Bapak Haji Jemari selaku Ketua Takmir Masjid Sunan Kalijaga. Saya Pak Tumijan sebagai pelindung kepengurusan Takmir Masjid Sunan Kalijaga. Baik, saya di sini mau bertanya-tanya ya Pak, kalau tentang sejarah masjid ini sendiri tuh seperti apa ya? Ya, terima kasih yang dari Sorot ya. Okay. Sedikit kami akan menceritakan, tetapi kalau sejarah itu saya nggak berani, karena sejarah itu akan harus konkret. Yang akan saya ceritakan cuman sedikit informasi dari para sesepuh yang saya ketahui. Ceritanya Masjid Sunan Kalijaga ini didirikan oleh Sunan Kalijaga pada waktu masih zaman kerajaan Majapahit, karena Mataram baru mau cari wahyu, ini wahyu keraton Mataram. Pada waktu itu yang disuruh mencari wahyu keraton adalah dari Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Giring. Sunan Kalijaga adalah mengawal keberadaan Ki Ageng Pemanahan mencari wahyu, yaitu wahyu Mataram. Tapi kalau tahunnya saya jadi kurang tahu, yang jelas pada waktu masih waktu kerajaan Majapahit, mungkin ya berkisar 400 dan 500-an tahun. Iya. Pada waktu itu Ki Ageng Pemanahan berada di hutan sebelah utara ini yang sekarang dinamakan Kembang Semampir. Dan setelah tiba di hutan itu, Ki Ageng Pemanahan masuk di hutan, dan Sunan Kalijaga begitu mau sholat bingung karena berada di hutan. Setelah itu Sunan Kalijaga jalan-jalan sampai ke dusun ini adalah dusun Blimbing, Karuan Giskar, Capat Panggang. Di tempat ini Sunan Kalijaga mendirikan tajuk, belum masjid ya, tajuk ukuran 3 kali meter persegi, 3 kali meter persegi, dan atapnya pun dari sirap. Nah, setelah tajuk itu berdiri, beliau mau sholat kan tidak ada air. Lantas Sunan Kalijaga membuat sumur yang ada di sebelah selatan ini sumur. Kami ke sumur, jadi tajuk ini adalah untuk sholat. Sunan Kalijaga juga di samping menjaga Ki Ageng Pemanahan mencari wahyu keraton, juga sedikit syiar agama Islam di wilayah sini. Dan kepada orang-orang sepuh di sini juga pesan, seandainya besok ada kisah zaman, tajuk ini dan masjid ini dinamakan Masjid Sunan Kalijaga. Setelah Sunan Kalijaga kembali ke hutan, Ki Ageng Pemanahan juga sudah mendapat wahyu yang namanya wahyu keraton, dan pulang pergi ke Giring. Setelah ini masjid tajuk itu dibangun oleh warga masyarakat, dan pada waktu sudah dibangun masjid dinamakan Sunan Kalijaga. Namun berselang berapa tahun, yang namanya apa itu, kubahnya pergi, hilang. Setelah pergi hilang, mau dibangun, mau beli, ada pedagang
yang membawa khotbah itu. Tawar menawar, jadi mau dibayar, orang yang membawa khotbah yang pedagang tadi hilang, nggak ada. Nah, berarti ini adalah kembali. Nah, itu. Setelah itu ya sampai sekarang ini ya seperti ini. Tapi tahun 88 ini sudah diakui oleh Rasul Dalam yang ke-9 bahwasanya masjid ini adalah milik keraton. Sehingga pada tahun 88 masjid ini dibangun oleh Rasul Dalam yang ke-9. Tapi pembangunannya juga tidak boleh dirubah seperti masjid-masjid yang sekarang. Tetap mengikuti apa yang menjadi Sunan Kalijaga seperti ini. Saya yang tidak berani melihat adalah Soko ini. Tapi yang jelas bangunan yang lama itu cuman tinggal Ka'bah ini. Lainnya sudah disiap. Dulu tempat mimbarnya juga tapi sudah direhab. Terus beduk ini sudah direhab. Beduk ini direhab tahun 62 ini. Yang jelas masjid ini ada katanya dengan kembang semampir. Sehingga karena apa? Pada waktu itu berdirinya adalah Sunan Kalijaga mengawal menjaga Ki Ageng Pemanahan sama Ki Ageng Giring disuruh untuk mencari wahyu keraton, sehingga antara Masjid Sunan Kalijaga dan Bang Lampir ini adalah seiring, tidak bisa dipisahkan, dan ini juga menjadi tanggung jawab Rasul Dalam dan keraton. Sehingga pada tahun 2020 saya didatangi oleh abdi dalam keraton di bagian kemasjidan. Saya disuruh mengirimkan 6 orang yang nantinya untuk dijadikan abdi dalam. Namun hingga sekarang belum ada sinyal. Yang jelas itu Pak, Mbak, sekilas sejarah masjid dan khotbah ini. Iya. Jadi kalau untuk kubahnya sendiri itu sejarahnya juga sama kayak tadi. Iya. Terus kalau untuk konstruksi bangunan yang masih asli itu apa aja, Pak? Yang masih asli cuman kebadi dan kubahnya itu, iya. Lainnya sudah ganti. Ya 400 tahun. Udah lama ya, Pak. Baik, itu tadi sedikit cerita sejarah dari Masjid Sunan Kalijaga. Jangan lupa saksikan sejarah-sejarah lain di Harmoni Ramadan Sorot Media. Saya Alexa Vega pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.